pictures. Every time I pull my hair was any outfit. That you find me ugly and one day you disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? But boys are but boys are Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Nurhidayah dengan NIM 0704222039 dari kelas Biologi 1, di mana tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Perkembangan Hewan dan Ibu dosen pengampu Ibu Sekria MSc. Baiklah, saya akan memulai membuat video pembelajarannya ini. Baiklah, judul yang saya bawakan adalah Organogenesis Turunan Mesodrem. Di mana pada judul ini ada dua topik pembahasan. Yang pertama, perkembangan turunan mesodrem dan intermediate, dan yang kedua, perkembangan turunan lateral. Di sini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah organogenesis. Apa sebenarnya itu organogenesis? Organogenesis adalah proses pembentukan organ-organ eksternal dan internal embrio yang berasal dari lapisan-lapisan lembaga ektodrem, mesodrem, dan endodrem. Merupakan tahapan perkembangan embrio yang paling sensitif dan paling lama. Suatu organ dikatakan turunan atau derivat suatu lapisan lembaga tertentu apabila bagian dari organ tersebut yang terbentuk pertama kali dibentuk pada bumbung atau lapisan lembaga tersebut dikatakan sebagai turunan endodrem karena bagian usus yang pertama kali terbentuk yaitu epitelnya terbentuk pada lapisan atau bumbung endodrem. Jaringan dari penyusun usus berasal dari mesodrem dan mesenkim. Dapat dilihat ini adalah proses pembentukan embrio pada manusia. Organogenesis telah selesai pada akhir minggu ke-8 kecuali sistem saraf, sistem reproduksi, gigi, langit-langit. Selanjutnya ada mesodrem dan endodrem. Lokasinya itu ada di dorsal lateral, somit, dan mesodrem lateral. Membentuk sistem urogenitalia, ginjal, ureter, dan uretra. Pematangan nefrogenik merupakan bagian pematangan dari urogenital yang membentuk sistem urinaria gonad. Di sini diberi gambar supaya mudah dipahami. Selanjutnya ada sistem urogenitalia. Apa itu sistem urogenitalia sebenarnya? Sistem urogenitalia adalah sistem yang terdiri dari sistem urinarius dan sistem genitalia, di mana sistem urinarius dibagi menjadi traktus urinarius bagian atas dan bagian bawah. Traktus urinarius bagian atas terdiri dari ginjal, pelvis, renalis, dan ureter, sedangkan traktus urinarius bagian bawah terdiri dari vesika, urinaria, dan uretra. Untuk sistem genitalia eksterna pada pria dan wanita berbeda. Pada pria terdiri dari penis, testis, dan skrotum, sedangkan pada wanita itu berupa vagina dan ovarium. Di sini ada gambarnya, bisa dilihat. Ini adalah sistem urogenitalia pada pria dan wanita atau jantan betina. Hubungan perkembangan organ genitalia dengan urinaria. Perkembangan organ genital berkaitan dengan urinaria, berasal dari mesodrem intermediate primordial. Gonal sel merupakan turunan endodrem, migrasi ke gonad pada jantan. Perkembangan testis dipengaruhi mesonefros pada betina. Mesonefros tidak berperan dalam perkembangan gonad. Dapat dilihat, ini adalah gambarnya. Selanjutnya, mesodrem intermediate. Struktur memanjang, pematang urogenitalia atau crista urogenitalis yang terletak pada kedua sisi dari embrio mesodrem intermediate, terdiri atas dua bagian.
pita nefrogenik yang akan menjadi aparatus urinaria, dan pematangan genital. Yang menjadi gonad pematangan genital memanjang mulai dari bagian toraks ke daerah kloaka bakal. Gonad berkembang yang akan berkembang hanya bagian tengah, bagian kranial, dan kaudal. Pematangan urogenitalia membentuk pita-pita gonad atas dan bawah. Dapat dilihat ini pada jantan dan pada betina. Selanjutnya ductus. Sebenarnya ductus ini apa? Ductus arteriosus atau dia adalah struktur pembuluh darah penghubung antara aorta dan arteri pulmonalis, bagian penting pada sirkulasi janin. Ini normalnya menutup secara spontan pada waktu lahir pada bayi cukup bulan. Penutupannya secara fungsional terjadi pada 24 sampai 48 jam setelah kelahiran berikut ductus janin prematur. Dapat dilihat ini adalah gambar ductus. Selanjutnya ada kelenjar aksesoris. Dapat dilihat ini adalah gambar kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris itu apa saja? Yang pertama ada ductus deferens. Ductus deferens itu sebenarnya apa? Ductus deferens adalah saluran yang membawa sperma dari testis ke vesikula seminalis. Fungsinya adalah untuk mengangkut dan menyimpan sperma sebelum dikeluarkan. Melalui ejakulasi, anatomi ductus deferens mencakup tabung panjang yang melintasi skrotum dan abdomen, terhubung dengan epididymis di ujung testis dan berakhir di vesikula seminalis di dekat kandung kemih. Selanjutnya ada ureter. Ureter itu apa? Ureter adalah saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Fungsinya adalah mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih untuk disimpan sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui proses berkemih. Anatomi ureter mencakup tabung panjang dengan lapisan otot yang menggerakkan urin melalui peristaltik, serta dilengkapi dengan katup yang mencegah aliran balik urin dari kandung kemih ke ginjal. Selanjutnya ada kandung kemih. Kandung kemih itu apa? Kandung kemih adalah organ berongga yang berfungsi sebagai tempat penyimpan sementara urin sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui proses berkemih. Anatomi kantung kemih mencakup dinding elastis dan fleksibel yang dapat merenggang saat terisi urin, serta otot-otot yang membantu mengontrol pengeluaran urin melalui uretra. Proses berkemih terjadi. Selanjutnya vesikula seminalis. Sebenarnya apa sih vesikula seminalis itu? Vesikula seminalis adalah sepasang kelenjar kecil yang terletak di dekat kandung kemih pria. Fungsinya adalah untuk menghasilkan sebagian besar cairan dari semen yang menyediakan nutrisi dan perlindungan bagi sperma. Anatomi vesikula seminalis mencakup tabung berlipat yang menghasilkan sekresi kental kaya akan fruktosa dan zat-zat lain yang menyediakan energi bagi sperma. Sekresi dan vesikula seminalis kemudian dicampur dengan spermatozoa dari testis dan cairan kelenjar lainnya untuk membentuk semen yang akan diejakulasikan saat terjadinya proses ejakulasi. Selanjutnya ada ampulla ductus deferens. Ampulla ductus deferens adalah bagian yang melebar dari saluran deferens yang terletak di bagian belakang kandung kemih. Fungsinya adalah untuk menyimpan dan mengumpulkan sperma sebelum dikeluarkan saat ejakulasi. Ampulla ductus deferens biasanya berperan dalam penyimpanan sperma yang telah diproduksi oleh testis sebelum dibuang saat ejakulasi. Ini adalah salah satu tahap dalam proses ejakulasi yang melibatkan pengeluaran sperma dari tubuh.
Saluran vesikula seminalis. Saluran vesikula seminalis adalah saluran yang menghubungkan vesikula seminalis dengan saluran ejakulasi. Fungsinya adalah untuk mengangkut cairan yang dihasilkan oleh vesikula seminalis ke dalam saluran ejakulasi, di mana cairan tersebut dicampur dengan sperma sebelum ejakulasi. Ini adalah dari sistem reproduksi pria yang penting dalam proses pembentukan semen. Saluran ejakulasi adalah saluran yang menghubungkan deferens atau uretra dalam sistem reproduksi pria. Fungsinya adalah untuk membawa sperma dan cairan semen dari saluran deferens ke dalam uretra, tempat sperma dan cairan lainnya dicampur dan kemudian dikeluarkan dari tubuh saat ejakulasi. Ini adalah tahap terakhir dalam perjalanan sperma sebelum dikeluarkan oleh tubuh. Ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah kelenjar kecil yang hanya dimiliki oleh pria, tentu saja tidak dimiliki oleh wanita atau betina, dan terletak di sekitar leher kandung kemih. Kelenjar ini memproduksi sebagian besar cairan yang membentuk semen yang bertujuan untuk memberi nutrisi dan melindungi sperma. Kelenjar prostat juga memiliki peran dalam mengatur aliran urin dan menghasilkan zat-zat yang membantu dalam proses ejakulasi. Kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper adalah kelenjar kecil yang menghasilkan cairan ejakulasi untuk membersihkan uretra dan memfasilitasi perjalanan sperma. Uretra. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih dengan lingkungan luar tubuh pada pria. Uretra juga berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih dan sebagai saluran untuk mengeluarkan sperma saat ejakulasi pada wanita. Uretra berfungsi sebagai saluran yang mengeluarkan urin dari kandung kemih. Urogenital diaphragm atau perineal membran. Diafragma urogenitalia atau perineal membran adalah lapisan jaringan fibrosa yang terletak di bawah panggul. Pada manusia ini berfungsi sebagai pemisah antara ruang urogenitalia, bagian dari sistem urin dan reproduksi, dan rektum. Diafragma urogenital mendukung organ-organ panggul, membantu menjaga posisi mereka dan juga memberikan dukungan struktural bagi uretra. Vagina juga merupakan tempat melekatnya beberapa otot yang penting untuk mengkontrol kandung kemih dan buang air besar. Dapat dilihat perkembangan turunan lateral, itu ada jaringan ikat dan viscera, otot dan tungkai atau limbs. Dapat dilihat ini gambarnya supaya mudah dipahami. Selanjutnya jenis-jenis jaringan ikat. Jaringan ikat longgar adalah jenis jaringan ikat yang paling umum ditemukan di bawah kulit, di sekitar organ dan di ruang antara otot. Matriks ekstraseluler. Jaringan ikat longgar terbuat dari serat protein longgar dan bahan amorf. Jaringan ikat padat. Jenis jaringan ikat yang lebih kuat daripada jaringan ikat longgar ditemukan di tendon, ligamen, kapsul, sendi. Matriks ekstraseluler. Jaringan ikat padat yang terbuat dari serat protein rapat dan bahan amorf. Jaringan tulang rawan. Jenis jaringan ikat yang ditemukan oleh sendi, cakram intervertebralis, dan ujung tulang. Matriks ekstraseluler. Jaringan tulang rawan terbuat dari serat protein dan bahan amorf yang kaku. Jaringan tulang. Jenis jaringan ikat yang paling keras dan paling kuat dalam tubuh ditemukan di jaringan tulang. Matriks ekstraseluler. Jaringan tulang
terbuat dari serat protein dan mineral. Viscera otot dan tungkai. Viscera otot, otot rangka dan otot polos. Otot rangka melekat pada tulang dan bertanggung jawab untuk pergerakan tubuh otot polos. Ditemukan di dinding organ internal dan bertanggung jawab untuk gerakan organ tersebut. Tungkai anggota badan yang digunakan untuk bergerak. Tungkai terdiri dari tulang, otot, sendi, dan tendon. Membran serosa. Ini adalah gambar membran serosa. Jenis-jenis membran serosa itu ada apa aja? Ada peritoneum, membran serosa yang melapisi rongga perut dan organ-organ dalam perut. Pleura, membran serosa yang melapisi paru-paru dan rongga dada. Perikardium, membran serosa yang melapisi jantung. Selanjutnya ada pleura. Ini adalah gambar pleura. Membran serosa yang melapisi otot-otot dan rongga dada yang terdiri dari dua lapisan. Ada pleura visceralis. Pleura visceralis itu apa? Adalah lapisan dalam yang melekat erat pada permukaan paru-paru. Pleura perithalis, lapisan luar yang melapisi dinding rongga dada. Rongga antara kedua lapisan pleura disebut rongga pleura. Perikardium. Sebenarnya apa sih perikardium itu? Perikardium adalah lapisan jaringan yang melapisi otot jantung. Perikardium ini berkembang bersamaan dengan perkembangan jantung saat saluran jantung menyatu dan menempel pada dinding anterior dan posterior. Rongga slot intrabionik kiri dan kanan saling mendekat segera setelah itu. Rongga tersebut menyatu dan membentuk rongga perikardial, membungkus tabung jantung di dalam dinding punggungnya. Perkembangan jantung dimulai di dalam janin pada pertengahan minggu ketiga dan mulai berdetak secara spontan pada akhir minggu keempat. Proses miokardiogenesis dimulai dengan pembentukan saluran endokardial oleh mesodrem lempeng lateral. Pelipatan tubuh membawa saluran endokardial ke dada tempat tabung tersebut, yaitu menjadi tabung jantung primer. Segera itu, miokardium yang berasal dari mesodrem splenikus menutupi tabung jantung. Ini adalah gambarnya. Bagian sagittal menuju ujung tengkorak embrio berumur 18 hingga 22 hari. Menunjukkan rotasi sekitar 180 derajat dari tabung jantung primitif dan perikardium. Dengan perluasan ujung tengkorak embrio saat kepala embrio terbentuk melalui pelipatan lateral dan ventral. Primordial jantung bilateral berkumpul di garis tengah ventral usus dan menyatu membentuk jantung tubular tunggal yang primitif. Struktur ini terdiri dari lapisan endokardial. Bagian dalam yang dikelilingi oleh lapisan longgar matriks ekstraseluler. Khusus yang secara historis disebut jeli jantung. Di luar jeli jantung terdapat miokardium yang pada akhirnya membentuk bagian otot jantung. Lapisan luar jantung disebut epikardium. Daun fibroblast di dalam otot jantung berasal dari primordial prokardial yang terletak dekat mesokardium dorsal. Ini adalah gambar jantung. Jantung terbentuk dari berbagai garis keturunan sel. Di dalam mesodrem terdapat sel yang mengekspresikan cadherin dan sel yang tidak mengekspresikannya. Tergantung pada lokasinya di dalam mesodrem kardiogenik.
Sel Zencastr positif kemudian membentuk myosif, atrium atau ventricle, sedangkan sel-sel Cadre-ring negatif membentuk lapisan endokardial dan kemudian sel-sel bantalan endokardial. Peritoneum. Peritoneum itu terdiri dari 2 lapisan. Yang pertama adalah lapisan parietal superficial dan lapisan visceral dalam rongga peritoneum berisi omentum, ligamen, dan mesenterium. Peritoneum berasal dari mesoderm dan membantu menahan saluran usus primitif selama perkembangan. Secara khusus, peritoneum parietal berasal dari mesoderm somatic dan peritoneum visceral berasal dari mesoderm splanicus. Ini membantu menanggungkan tabung usus melalui mesenterium ventral dan dorsal. Mesenterium itu apa? Mesenterium adalah perpanjangan dari peritoneum yang mengikat dinding perut anterior dan posterior. Mesenterium ventral akhirnya berkembang menjadi omentominus yang selanjutnya dapat digambarkan sebagai ligamen gastropatik dan hepatoduodenal yang berasi triad portal yang memainkan peran klinis dalam potensi pengendalian perdarahan dalam situasi trauma. Mesenterium dorsal tetap menjadi mesenterium dan mengeluarkan ligamen gastroplopenik omentum mayor dan membantu menjaga organ usus tengah dan usus depan tetap menempel pada dinding perut posterior. Ini adalah gambar selanjutnya adalah darah dan sel limfe. Ini adalah gambar sel limfe dan darah. Bisa dilihat sel hemangioblas yang mesoderm lempeng lateral dapat menghasilkan angioblas pada sistem vaskular dan sel indo-hemapoietik pluripotensial pada sistem darah dan limfoid. Sel indo-hematopik dan pluripotensial adalah salah satu sel tubuh kita yang paling berperan karena itu muncul eritrosit, neutrofil, basofil, eosinofil, trombosit, dan sel mast, monosit, makrofag, jaringan osteoklas, serta limfosit T dan B. Proses terbentuknya darah dan sel limfe, ini adalah gambarnya. Selanjutnya adalah sistem kardiovaskular limfatik. Sistem kardiovaskular mengedarkan darah dengan bantuan pembuluh darah dan jantung. Pembuluh darah meliputi arteri, elastis, dan kapiler. Ini adalah sistem peredaran darah yang tertutup di sebagian besar vertebrata. Sistem ini membantu membawa oksigen dan nutrisi. Selain itu, membawa produk limbah untuk dibuang. Istilah dalam kardiovaskuler digunakan secara bergantian dengan sistem peredaran darah. Sistem limfatik adalah sistem yang peredaran darah yang bekerja sama dengan sistem kekebalan tubuh. Ini adalah jenis sistem peredaran darah terbuka. Sistem limfatik ini membawa cairan tubuh yang disebut getah bening. Getah bening ini adalah salah satu yang mirip dengan plasma darah. Ini mengandung protein serta puing-puing kecil. Sistem ini terdiri dari pembuluh limfatik, kelenjar getah bening, jaringan limfoid, dan organ limfatik. Limfa. Sebenarnya limfa itu apa? Limfa adalah organ kecil di dalam tubuh rusuk kiri yang terdapat di atas perut. Ini merupakan bagian dari sistem limfatik yang merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh. Limfa menyimpan menyaring darah serta membuat sel darah putih, melindungi tubuh dari infeksi. Korteks adrenal. Apa sebenarnya itu korteks adrenal? Korteks adrenal adalah bagian wilayah luar yang kelenjar adrenal. Korteks adrenal ini dibagi menjadi 3 zona terpisah. Ada zona glomerulosa,
zona fasciculata, dan zona ventricularis. Setiap zona bertanggung jawab untuk memproduksi dan melepaskan hormon tertentu. Baiklah, sekian video pembelajaran saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.